Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Nokia dalam keadaan parah ini ya. Sudah terbongkar dan kondisi LCD-nya memprihatinkan. Saya sendiri juga belum tahu seri Nokia apa dan keluhannya bagaimana. Ini kata teman saya, handphonenya mati dalam keadaan panas bila mana konektor baterai kita hubungkan seperti itu. Dan saya rasa ini handphone short ya teman-teman. Kita akan cek pakai multimeter analog kali 1. Ini ada 5-10 ohm. Seharusnya kalau kita tukar, handphonenya tidak ada hambatan dalam. Dan ternyata ini besar banget. Jadi bisa dipastikan memang handphone ini dalam keadaan short total. Tapi kenapa handphonenya parah ya, LCD-nya juga saya rasa apakah masih bisa kita coba cek hidup atau tidaknya kita belum tahu. Ini baterainya ada 3,6 volt, jadi saya rasa masih cukup ya untuk menghidupkan handphonenya. Tapi karena handphone ini shortnya lumayan besar, serinya Nokia 5 ya ini kalau nggak salah. Kita akan coba untuk bongkar total. Kalau kasus short seperti ini itu lumayan mudah menurut saya. Jadi pastikan teman-teman bila mana dapati handphone mati total apapun itu, terlebih dahulu kita cek untuk short atau tidaknya menggunakan multimeter analog kali 1. Jadi menggunakan multimeter analog kali 1 ohm. Bila mana dirasa kita tukar propnya dan semuanya bergerak, itu berarti menandakan bahwasannya handphone ini dalam keadaan short ya. Seperti itu teman-teman. Dan lanjut kita akan coba untuk bongkar total semuanya. Karena bisa dipastikan tadi kita cek pakai multimeter analog di skala kali 1 ohm, handphone menunjukkan short yang lumayan besar ya. Jadi short di vibrat langsung, bukan short setelah on, tapi ini short di vibratnya langsung. Dan setelah kita coba untuk bongkar, ini mesinnya kita akan pastikan terlebih dahulu di manakah letak test point dari vibratnya. Ini dekat dengan konektor baterai. Kita akan coba cek untuk test point vibrat, pastikan untuk konektor baterainya ini bagian vibrat yang mana, plusnya yang mana, baru kita cari ya. Oke, saya coba cek dulu. Ini 3,6 volt menggunakan multimeter skala DC ya. Dan saya dapat ini bagian plusnya. Ini vibratnya berarti masuk di mesin itu di sini. Jadi PR kita coba untuk cek test pointnya. Ini vibratnya berarti langsung kita dapati ya. Ini test point dari vibratnya. Saya coba cek di skala kali 1 ohm, saya tukar propnya, memang benar masih terindikasi short besar ya. Dan ini test point vibratnya ada 2. Oke, lanjut, berarti setelah ini bisa kita kasih kabel ya teman-teman di bagian test point vibratnya, karena dirasa sudah bisa kita pastikan di awal memang shortnya besar. Dan kita ketahui untuk test point vibrat di sini, berarti tinggal kita kasih kabel dan kita coba suntik ya. Tegangan 4,2 volt dipastikan untuk baterai memang 4,2 volt. Untuk baterai penuh itu rata-rata 3,7 volt hingga 4,2 volt. Saya coba untuk shortkan ini yang hitam ke ground, ternyata OCP belum saya matikan, over current protect belum saya matikan, jadi handphone nanti akan protect ya bila mana dirasa ampernya berlebih. Kita ulangi lagi, langsung 5 ampere sendiri. Jadi ini panasnya pasti lumayan terasa ini kalau seperti ini. Saya coba cek, langsung menemukan area panas di situ. Jadi saya pastikan saya akan coba untuk membongkar pelindung seng terlebih dahulu untuk memastikan di manakah letak IC atau komponen yang bermasalah ya. Jadi saya akan coba percepat di manakah letak permasalahan kali ini untuk kasus short. Itu lumayan mudah teman-teman. Bila mana teman-teman dapati kasus short seperti ini itu
jurusnya bisa pakai bekas kertas truk ATM atau memakai Xiongka seperti ini. Jadi kalau teman-teman dapati kasus short total itu biasanya kalau diraba akan sedikit panas ya komponen yang bermasalah. Dan saya dapati memang agak panas berlebih di bagian belakang. Untuk bagian depan ini juga terasa panas, jadi saya akan coba untuk bongkar juga. Apakah kita akan temui untuk komponen yang bermasalah. Dan bisa kita pastikan kita coba memakai bantuan dari asap rosin atau asap Xiongka. Masih terdeteksi 5 ampere sendiri berlebih ya, tapi belum saya temukan komponen mana yang menyebabkan handphone ini short. Jadi untuk Xiongka-nya belum terdeteksi ya. Bahkan ini 5 ampere seharusnya kalau memang komponennya panas berlebih itu kelihatan. Jadi saya mencoba untuk memberikan banyak asap Xiongka di daerah ini, karena memang di awal itu saya rasakan panas berlebih di area itu ya. Dan ternyata permasalahan ada di bagian kapasitor teman-teman. Ini di bagian ini dekat dengan IC power ya. Bisa kita asapi lumayan banyak di area itu dan bisa kita pastikan lagi ternyata langsung berubah warna. Ini kapasitor yang bermasalah yang menyebabkan Nokia ini mati total ya dan short. Bisa coba saya asapi lagi biar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Jadi bila mana dirasa punya handphone short apapun brandnya itu menggunakan asap rosin atau Xiongka seperti ini, dan kita pastikan langsung berubah warna seperti itu teman-teman. Itu menunjukkan bahwasanya komponen ini atau jalur yang berada di komponen ini bermasalah. Saya coba congkel saja, dan kalau sudah bisa kita dapati tidak ada short terdeteksi, karena ini kapasitornya lumayan besar, jadi kita gantikan ya teman-teman, harus kita gantikan. Ini berapa farad juga saya belum tahu, untuk skemanya juga saya belum tahu, bahkan untuk Nokia seri apa saya juga belum tahu. Jadi kita akan coba untuk memberikan tegangan 4,2 volt lagi setelah kita congkel kapasitornya. Oke, bisa teman-teman dapati tidak ada pergerakan kuat arus. Jadi saya rasa handphone sudah normal. Bisa kita bersihkan sekarang. Apakah handphone bisa hidup normal kembali atau tidaknya belum tahu juga. Jadi setelah kasus permasalahan kali ini, setelah kita dapati shortnya itu di bagian kapasitor, kita congkel sudah tidak short, kita cross check pakai multimeter analog teman-teman. Kalau di awal tadi kita temui semuanya bergerak ya, kali ini tidak ada pergerakan di salah satu sisinya. Jadi saya rasa handphone sudah tidak short, sudah normal. Saya tinggal bersihkan dan setelah ini kita akan coba rangkai ulang kembali. Jadi bila mana nanti kalau handphone sudah hidup, diwajibkan untuk mengganti kapasitornya. Oke, lanjut kita akan coba percepat. Setelah ini kita rangkai ulang kembali dan setelahnya kita akan coba hidupkan. Apakah Nokia ini bisa hidup kembali ya? Karena di awal saya dapati handphone ini pecah untuk LCD-nya dan kasusnya ternyata short juga. Jadi dalam keadaan konslet agak besar ya. Setelah kita cross check, kita coba gunakan bantuan dari asap rosin, kita temukan tersangka yaitu kapasitor dekat dengan IC power. Dan setelah kita congkel sudah tidak short. Sekarang kita akan coba hidupkan handphonenya, karena untuk baterai masih 3,6 volt, jadi saya rasa masih bisa untuk menghidupkan
handphonenya ya. Untuk Nokia ini agar bisa hidup normal masih cukup. Kita pastikan lagi, kita cek pakai multimeter analog skala kali 1 ohm seperti di awal. Ini ada pergerakan 5-10 ohm, kita tukar probnya diam. Jadi saya rasa tidak ada masalah di bagian handphonenya sekarang. Ada hentakan sedikit lalu turun, jadi saya rasa aman ini. Dan kita coba cek ya, ini karena LCD-nya parah banget teman-teman. Apakah benar handphone ini masih bisa hidup atau tidaknya saya juga belum tahu. Jadi saya akan cross check menggunakan power supply di tegangan 5,2 volt untuk kuat arus charger. Ada ya 0,43 ini normal, tapi handphone tidak bisa hidup ya. Tidak ada indikator pengisian berjalan. Kita tunggu. Ada suaranya tapi tak keluar gambarnya. Oke, jadi saya akan konfirmasi ke teman saya dulu, dan saya sudah pastikan handphone ini sudah bisa hidup kembali. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.